Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Rahayu dan rekan saya Yustika Erliani serta partner saya dalam riset kerjasama dalam negeri ini, Ibu Winarni dari BRIN, akan menampilkan atau mempresentasikan hasil riset kami yang berjudul Model Strategis Manajemen Talenta Cerdas untuk Kinerja Sektor Pendidikan dengan Memanfaatkan Potensi Lokal Indonesia. Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Dalam pendahuluan ini, manajemen talenta siswa adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan siswa berbakat agar mereka dapat mencapai potensi maksimalnya. Tujuan utama adalah untuk memastikan bahwa siswa berbakat juga dapat memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat. Di beberapa negara maju telah menerapkan kerangka kerja kompetensi untuk siswa, menggunakan metode penilaian yang komprehensif. Namun di Indonesia, sistem manajemen talenta siswa masih belum terstruktur dengan baik. Untuk itu, penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan dengan mengidentifikasi kekurangan dalam manajemen talenta siswa, lalu memberikan rekomendasi kebijakan kepada pengambil keputusan, dan mengidentifikasi kendala dan peluang dalam implementasi manajemen talenta siswa di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah metode campuran, yang menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, kemudian pengambilan sampel probabilitas dan non-probabilitas dari dua kelompok dengan total responden 153, lalu kuesioner penelitian yang mengumpulkan data biografis responden terkait dengan beberapa topik atau fokus, yaitu perencanaan suksesi rekrutmen siswa, seleksi siswa, manajemen kinerja siswa, pelatihan siswa, dan pengembangan dan retensi talenta siswa. Hasil analisis didapatkan bahwa staf akademik tetap ternyata sebanyak 59,5% responden, lalu dosen menjadi kelompok terbesar yaitu 47,7%, Fakultas Bisnis dan Ilmu Manajemen merupakan mayoritas responden yaitu sebesar 51%, usia yang paling mayoritas adalah usia 30-39 tahun, yang diikuti dengan kelompok usia 40-49 tahun dan 20-29 tahun. Jenis kelamin yang dominan yaitu jenis kelamin laki-laki sebanyak 57 responden. Gelar mayoritas yang dominan yaitu mayoritas gelar master dan kualifikasi yang paling banyak. Masa kerja paling tinggi adalah masa kerja 3 tahun dan 7-10 tahun. Lalu profil SDM-nya terdiri dari 7 orang. Lalu jenis kelamin tadi laki-laki dan masa jabatan rentangnya antara 5-11 tahun. Secara kualitatif, yang kita kumpulkan sampel terdiri dari 7 ahli SDM, masa jabatannya ada yang terpendek 5 bulan, yang terpanjang 11 tahun, kualifikasi akademik 2 peserta memiliki gelar doktor di ilmu komputer dan doktor dalam bidang ekonomi sebagai kualifikasi tertinggi. Dari hasil diskusi, kita memiliki temuan utama, yaitu hubungan positif dan kuat antara kompensasi dan penghargaan dengan retensi talenta. Artinya, semakin tinggi kompensasi dan penghargaan yang diberikan kepada siswa, semakin besar siswa bertahan di dalam satu organisasi atau dalam satu institusi. Hubungan negatif yang kuat antara kompensasi dan penghargaan ini menunjukkan bahwa peningkatan kompensasi dan penghargaan cenderung mengurangi kebutuhan akan perencanaan peningkatan kompetensi siswa. Tidak ada hubungan yang signifikan antara kompensasi dan penghargaan dengan perencanaan kebutuhan siswa. Artinya kebijakan kompensasi dan penghargaan tidak secara langsung mempengaruhi perencanaan kebutuhan siswa. Jadi dapat disimpulkan hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi retensi talenta siswa. Institusi dapat menggunakan temuan ini untuk merancang strategi manajemen talenta yang lebih efektif, terutama terkait dengan kompensasi penghargaan dan perencanaan ke depannya. Implikasinya, program pengembangan SDM sama siswa perlu disesuaikan dengan karakteristik siswa, dan peningkatan kompetensi penghargaan dapat meningkatkan daya kreativitas siswa, namun tidak terkait dengan perencanaan kebutuhan siswa. Relevansi mata kuliah, topik-topik mata kuliah yang relevan dengan penelitian ini adalah sistem informasi manajemen, yang menganalisis bagaimana sistem informasi dapat digunakan untuk mendukung fungsi manajemen, pengembangan sistem informasi, basis data, dan pembelajaran mesin, membahas teknik pembelajaran mesin yang dapat digunakan untuk membangun model prediksi dalam manajemen talenta. Lalu penerapan penelitian ke dalam mata kuliah bisa menggunakan beberapa cara, yaitu studi kasus. Di dalam studi kasus kita akan
menganalisis bagaimana sistem informasi dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja sektor pendidikan, lalu tugas proyek, lalu diskusi kelas, dan tugas akhir, mengajak mahasiswa untuk melakukan penelitian lanjutan dengan replikasi penelitian dan fokus yang penelitian yang lebih spesifik. Demikian presentasi saya, terima kasih.